tidak akan berpisah dengan Republik Indonesia. Sebuah keberanian moral yang sekarang jadi hampa. Saya juga di penjara. Manusia-manusia yang tidak bernurani bekerja dengan Republik, pasang badan, kita disakiti. Dilahirkan oleh wanita sederhana yang berhati mulia, bukan sebagai seorang koruptor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ilham Laitupa di channel YouTube Ilham Laitupa. Dan saudara penonton, mana saja berada, kita kembali berjumpa dalam tutorial gambar suka-suka. Kali ini saya tertarik untuk mencoba membuat gambar atau lukisan digital paint dari sosok yang dikagumi oleh masyarakat, yakni Bapak Johannes Gruber-Gebze, salah seorang mantan Bupati Merauke, Kabupaten Merauke, 2 periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Nah, yang nampak di belakang saya adalah gambar yang sudah saya mainkan, sudah saya coba sentuh dengan efek-efek sederhana dari Adobe Photoshop. Dan bagaimana proses memulai dari digital paint terhadap sosok John Gruber-Gebze ini, saya mengajak Anda untuk kita mengikuti proses pembuatan gambar digital paint. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pelajaran baik dan Anda bisa terus berlatih untuk menjadi seorang desain grafis yang handal. Saya yakin jikalau kita terus berlatih diri, ini akan semua menjadi lebih mudah. Tetap bersemangat, salam desain grafis. Langkah pertama, kita ambil objek, kemudian kita copy dengan Ctrl J, dan setelah itu kita berikan efek oil paint dengan ukuran atau settingan sebagaimana yang terdapat pada gambar. Ini sudah kita sering ulangi agar membuat foto atau objek seperti sudah mendapatkan sentuhan kuas. Kemudian kita pergi ke filter dan sharpen, dan kita pilih smart sharpen, kemudian atur sebagaimana yang terdapat pada gambar. Ya, kemudian kita ulangi lagi agar guratan-guratan objek semakin dipertegas. Perlu diperhatikan bahwa objek sebelum kita olah harus digrouping dengan mengambil objek dan menghilangkan latar belakangnya, agar supaya kita bisa mengganti latar belakang sebagaimana Anda lihat. Saya sudah mencoba untuk mengganti latar belakang atau background. Ya. Kemudian perhatikan juga besaran objek gambar di kanvas layar atau di pengaturan gambar atau pixel, minimal 1000 pixel ya, sebagaimana biasa kita sudah lakukan. Nah, kemudian pada layar background kita sentuh dengan beberapa warna. Anda bisa ikuti apa yang sudah saya lakukan. Kemudian kita perhalus tepian atau layout dari objek, seperti bagian jenggotnya kita perhalus, kita hapus mana yang tidak penting. Kemudian dengan sentuhan sedikit efek kita buat sebaran daripada jenggot, seperti guratan dengan kuas atau brush yang sudah ada, tinggal Anda mencoba aja ya. Sering dilakukan dengan pengaturan sebagaimana yang tampil di gambar. Ya, hal semacam begini diulang terus menerus agar supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Begitupun di rambut kita lakukan agar supaya rambut tidak terpotong lurus, tapi membentuk seperti helai-helai rambut ya. Dan hapus yang tidak perlu, lakukan dengan perlahan-lahan. Anda bisa menggunakan pilihan brush yang ada di toolbars, kemudian atur besarannya. Anda bisa klik kanan pada mouse dan melakukan pengaturan besar kecilnya mata dari brush. Ya, hapus tentu dengan erase tool.
Ya, sekarang kita coba mempertegas bagian gelap dan terang. Ya, ya, ini bagian jenggot, kita mempertegas kontras antara warna gelap dan warna terang. Oke, berlanjut lagi. Anda ke filter galeri, kemudian Anda mencoba untuk mengatur diffusion glow. Kita buat warna terangnya semakin halus. Ya, Anda bisa lihat pada layar. Bila dirasa sudah, kemudian klik OK. Setelah itu, Anda kembali ke toolbars, kemudian pilih, kemudian ke filter dan pilih sharpen mode, smart sharpen, ya, smart sharpen, dan kemudian ikuti pengaturannya seperti layar. Ulangi sekali lagi agar supaya objek semakin mantap dan lebih jelas kuratannya. Kemudian copy warna, kemudian Anda Ctrl J untuk duplikat layar sebagaimana yang terdapat di layar. Kemudian ganti namanya dan beri efek blending pada layar, yakni overlay. Anda ke filter kembali, pilih order, dan kemudian high pass. Atur sebagaimana yang tampak pada layar. Anda kembali menduplikat layar. Di bawah layar tentu diaktifkan dulu layar di bawah yang baru saja kita edit, ya, ini high pass. Copy, duplikat. Setelah itu Anda pergi ke object image, ya, kemudian pilih adjustment, menuju ke desaturate, gambarnya kemudian menjadi hitam putih. Nah, setelah itu Anda kembali lagi ke image, kemudian adjustment, dan kemudian memilih invert. Jadi gambar yang hitam putih ini diberikan seperti gambar clear. Setelah itu Anda menuju ke filter, kemudian pilih blur, dan menuju memilih Gaussian blur. Maka gambar akan nampak seperti pada layar. Jangan lupa untuk layarnya diberi efek blending overlay. Kemudian atur opacity-nya. Rubah namanya agar memudahkan Anda untuk ketika akan mengoreksi. Setelah itu Anda memilih seluruh layar yang sudah dibuat tadi dimasukkan dalam sebuah grup dan kita beri nama efek, mulai dari layar dasar terkecuali background. Jadi mulai dasar dan hyper, skin, dan lain-lain dimasukkan dalam satu folder dan kita beri nama efek, sehingga nanti ketika kita akan setting memberikan efek padanya itu cukup di folder tersebut saja. Nah, setelah itu pada folder filternya kita beri perubahan-perubahan pada levels misalnya, kemudian color balance dan color lookup, ya kira-kira begitulah. Nah, sekarang tinggal Anda perhalus dan melihat gambar untuk menambahkan beberapa sentuhan-sentuhan agar supaya objek semakin menarik dan semakin hidup, seperti memberi efek cahaya pada bagian sisi-sisi terangnya dan kemudian menggelapkan bagian sisi-sisi shadow. Kemudian pada janggutnya ini kita akan copy layar berikutnya atau copy dari sumber aslinya agar supaya kita masih bisa memainkan kuratan-kuratan atau helai-helai janggut. Nah, buat layar baru dan kemudian tutupi dengan warna yang sedikit gelap untuk memberi kesan seperti objek gambar berada pada sebuah kanvas lukisan. Nah, seperti pada gambar, pilih warna-warna yang menurut Anda suka, sering dicoba saja, kemudian dilihat kembali, kemudian perjelas mata seperti
pantulan cahaya, kemudian bagian-bagian yang timbul itu atau yang kena cahaya itu dipertegas kembali agar semakin muncul atau hidup gambarnya. Nah, sebagaimana Anda lihat, ini dapat Anda lakukan dengan Dual Tool atau Burn Tool untuk menggelapkan sisi bagian-bagian yang sedikit gelap dan bagian-bagian yang terang, sebagaimana yang Anda lihat pada gambar. Ya, pakai naluri atau insting Anda untuk melihat mana yang perlu digelapkan dan mana yang perlu diterangkan. Kemudian beberapa bagian kita beri efek cahaya sebagaimana seperti yang biasa-biasa kita lakukan pada sisi kiri dan kanan agar supaya memberikan efek atau kesan gambar 3 dimensi, kira-kira seperti itu. Pada bagian janggut, detail-detail lainnya kemudian kita pertegas kembali. Saya pikir ini bisa Anda ulangi terus-menerus, dan mudah-mudahan konten ini dapat sedikit memberikan gambaran dan semangat untuk Anda terus mencoba. Yang paling penting, pekerjaan itu atau desain grafis sebagaimana yang nampak ini harus kita terus-menerus mengulanginya agar supaya ada progres peningkatan di dalam kita mencoba merubah sebuah objek untuk menjadi sebuah foto menjadi objek lukisan. Kemudian Anda bisa tambahkan apa yang perlu ditambahkan, jangan ragu-ragu karena keraguan itu hanya membatasi kreativitas Anda. Saya Ilham, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.